warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya, mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan di antara mereka, orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka cari keridaan-Nya jika mereka orang mukmin. Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya, itulah kehinaan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan dan juga keberkahan di dalam umur kita, sehingga hari ini kita bisa kembali berjumpa pada program Gema Ramadan 1447 Hijriah, semangat menggali hikmah dan menebar berkah di bulan suci. Alhamdulillah, Sanakominfo semua yang menyaksikan Gema Ramadan pada hari ini telah hadir pada episode ke-24 Ramadan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu ibadah yang sangat penting di dalam Islam, yang tidak hanya berkaitan tentang hubungan kita dengan Allah, tetapi juga dengan kepedulian kepada sesama, yaitu tentang zakat. Zakat bukan semata-mata tentang mengeluarkan sebagian harta, tetapi tentang menyucikan harta, membersihkan jiwa, dan menumbuhkan rasa empati serta solidaritas sosial di tengah masyarakat. Karena itulah pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema tentang mengenal lebih dekat dengan zakat. Agar pemahaman kita tentang zakat tidak hanya sebatas kewajiban, tetapi juga sebagai ibadah yang penuh hikmah dan keberkahan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Muhyar Dahri BA. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Guru tetamu pulang kita tahun ini. Alhamdulillah masih disehatkan badan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan ini. Dan tema kita pada hari ini adalah mengenal lebih dekat dengan zakat. Pas benar Guru lah, ini sudah hampir-hampir akhir Ramadan, tanggal 24. Biasanya orang sudah mulai membayar zakat fitrah dan zakat lainnya. Nah, langkah lebih baiknya kita akan membahas ini lebih dalam tentang zakat yang akan disampaikan oleh Guru Muhyar Dahri BA. Silahkan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Pemirsa Hulu Sungai Selatan TV yang berbahagia, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya kita sudah melalui lebih dari separuh daripada bulan Ramadan, bulan puasa yang tentunya sangat berkaitan sekali dengan ibadah yang lain, yaitu ibadah zakat. Zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam yang tadi disebutkan sangat berkaitan sekali. Karena apa? Karena ada kaitan waktu, terutama pada zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu dilaksanakan di akhir daripada bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, atau lebih tepatnya adalah di bulan Syawal. Begitu masuk bulan Syawal, tenggelam matahari di akhir bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, itulah waktu wajibnya zakat fitrah. Namun lebih dari itu, zakat sebagaimana ibadah-ibadah yang lain itu tentu mengandung hikmah, yaitu kebaikan-kebaikan yang tersembunyi, dan kebaikan-kebaikan itu sampai ke akhirat. Jadi itu arti berkah. Kalau belum sampai ke akhirat, kebaikannya itu belum bisa disebutkan berkah, atau belum bisa disebutkan hikmah. Nah, jadi kebaikan-kebaikan yang tersembunyi, ya, tidak diketahui tanpa diperhatikan betul-betul, tanpa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, barulah nanti terasa apa hikmah suatu ibadah itu. Apakah kebaikan dari suatu ibadah itu, yang kemudian tidak lagi tersembunyi bagi orang yang mengetahuinya. Dia bisa merasakan.
Nah, maka hikmah daripada zakat ini sebagaimana maknanya mengandung dua makna. Pertama adalah tazkiyah. Tazkiyah artinya pensucian. Jadi zakat itu pertama mensucikan harta kita, baik harta yang diperoleh dalam usaha 1 tahun ataupun harta yang disimpan dalam 1 tahun. Nah, apabila sampai nisabnya. Nah, maka di dalam kita mencari harta itu tidak menutup kemungkinan ada termasuk hal-hal atau harta-harta yang tidak bersih ya. Nah, maka oleh dari itu dibersihkanlah dengan zakat. Yang kedua yang lebih penting adalah zakat itu membersihkan batin. Dari apa? Dari hubud dunia. Jadi orang yang mau mengeluarkan zakat itu berarti dia tidak sayang, tidak terlalu sayang dengan harta. Berarti dia lepas daripada kecintaan yang berlebihan kepada dunia atau kepada harta tadi. Nah, itulah, dan itu sangat penting sekali karena kecintaan kepada dunia akan melupakan kecintaan kepada akhirat yang padahal kita itu nanti akan kembali ke akhirat. Kita itu kehidupan yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Nah, jadi kalau kita tidak memperhatikan akhirat berarti terancam dengan kehidupan yang sulit di akhirat nanti. Nah, salah satu usaha untuk supaya kita cinta akhirat adalah dengan meninggalkan cinta dunia. Jadi cinta dunia jangan terlalu, tapi cinta akhirat yang diutamakan. Nah, jalannya antara lain adalah dengan mengeluarkan zakat. Yang kedua, makna zakat itu adalah tanmiyah, artinya mengembangkan. Jadi harta yang dikeluarkan itu dikeluarkan zakatnya itu nanti akan berkembang. Sebagaimana contohnya pohon seperti ada katakanlah pohon kelapa atau yang sejenisnya, pohon sawit, pohon korma, itu harus dibersihkan. Dibuang beberapa bagian dahannya ataupun tubuhnya itu. Orang dulu itu ada istilahnya kalau nyiur itulah siang rapun aja. Jadi serut di undayangnya dibuang, anunya dibuangi, macam-macam itu. Nah, itu akan menjadi lebih subur. Tapi sekarang nampaknya sudah malas itu. Jadi seadanya aja. Nah, itulah akibatnya ya kurang bagus hasilnya. Begitu juga yang lain-lain. Anggur juga begitu. Anggur itu harus dipotong-potong dahannya itu supaya nanti dia buahnya berbuah lebat. Nah, itulah. Jadi itu falsafahnya. Falsafahnya bahwa harta yang kita keluarkan baik dalam bentuk zakat, sedekah maupun infak. Sedekah artinya zakat artinya sesuatu yang wajib, sedekah itu sesuatu yang sunat, sedangkan infak itu lebih umum. Lebih umum. Jadi memberikan kepada dalam bentuk apa saja untuk kemaslahatan itu infak. Nah, kadang-kadang bisa jadi wajib infak itu, kadang-kadang bisa sunat. Nah, kembali kita bahwa zakat tadi membersihkan menumbuhkan harta kita. Harta kita yang kita zakati akan tumbuh, akan berkembang, akan lebih baik. Artinya ibarat kita berdagang mudah-mudahan lebih maju kan begitu. Nah, kalau simpanan mudah-mudahan lebih bertambah simpanannya nanti. Ya kan? Nah, kemudian yang lebih penting sebenarnya adalah menumbuhkan batin. Jadi batin ini sebenarnya sama saja dengan jasad. Dia akan bisa bertumbuh dengan baik sebagaimana jasad bisa bertumbuh dengan baik apabila ada hal-hal yang menyokong pertumbuhannya itu. Nah, kalau tubuh mungkin dengan makan. Tapi kalau batin ini antara lain dengan tadi hubungan kita dengan sesama.
Nah, jadi dengan kita memberikan sebagian harta kita, kemampuan kita kepada orang yang memerlukan, itu akan tumbuh batin kita itu diantaranya tumbuh kasih sayang, tumbuh keyakinan juga bahwa sudah dijanjikan bahwa harta itu yang dikeluarkan zakatnya itu tidak berkurang tapi justru bertambah. Nah itu setelah kita lakukan, setelah kita jalankan zakat ini, ternyata apa yang dijanjikan bahwasanya zakat itu tidak mengurangi harta, itu ternyata betul kita rasakan. Akhirnya kita tambah yakin. Jadi orang-orang yang sudah mengamalkan zakat, sedekah, infak, itu mereka sangat gelisah kalau tidak bisa berinfak, bersedekah pada hari itu. Apalagi kalau zakat ya sudah jelas kan zakat setahun sekali. Tapi yang hari-hari itu adalah sedekah, infak. Kalau infak kan lebih umum misalnya ke langgar, ke masjid, itu infak. Tapi kalau sedekah itu khusus untuk manusia. Jadi tidak ada orang sedekah untuk masjid, tidak ada. Itu infak. Ya, nah, tapi seluruhnya nanti bisa disebut infak. Zakat bisa disebut infak, sedekah bisa disebut infak, dan itu tadi yang secara umum tadi juga disebut infak. Bahkan untuk untuk keluarga, untuk anak, istri itu juga infak, nafkah tadi ya. Nah, jadi itulah hikmahnya orang yang rutin dia baik mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah dan infak tadi, batinnya akan menjadi berkembang. Berkembang itu kan menunjukkan sehat. Nah, jadi batinnya sehat. Nah, batin yang sehat itu kuat. Yang kuat itu apa? Menambah kepada kekuatan iman. Nah, itulah. Dan inti daripada kita beribadah, kita taat itu intinya sebenarnya adalah iman. Sangat tergantung dengan iman. Jadi kalau imannya kuat seperti generator yang kuat generatornya, maka dia bisa menggerakkan apa saja. Dia bisa menerangi dengan lampu yang terang, wattnya yang tinggi, dan dia bisa menggerakkan kipas angin dan sebagainya. Semakin besar generator itu, semakin banyak yang bisa digerakkannya. Begitu juga dengan iman kita. Semakin mantap iman kita itu, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, bukan hanya dalam bentuk kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebaikan yang tadi kamu katakan tadi melimpah kepada orang lain. Dan itu yang paling Allah sukai. Allah sangat suka kalau kebaikan itu melimpah kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, manfaat tadi macam-macam. Termasuk manfaat dalam memenuhi hajat orang lain, apalagi hajat yang sangat sangat mendesak adalah masalah perut, ya kan? Itu masalah yang sangat mendesak itu. Iya, kadang-kadang sudah nggak bisa ditunda lagi. Perut lapar, ya kan? Nah, orang yang dengan sebab dia memberikan, baik itu infak maupun sedekah tadi, menjadikan orang yang tadinya terancam kematian, kemudian kita selamatkan dengan pemberian tadi, maka Allah janjikan, man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'an. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, artinya menjadikan orang yang tadinya terancam kematian, kemudian kita selamatkan, tidak jadi mati, itu dia menghidupkan, maka seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Bayangkan. Jadi kalau orang ingat itu, aduh, tidak segan-segan untuk berinfak itu, walaupun misalnya kita untuk satu hari saja. Artinya kehajat orang itu hajat orang satu hari. Berapa sih hajat satu hari itu? Ya kalau satu orang kan kira-kira 10.000, 15.000 itu sudah dia menjadikan dia terlepas daripada kelaparan kan. Nah itu. Jadi itulah hikmahnya. Nah sekarang kita lanjut kepada pertama,
apa saja sih yang wajib dikeluarkan zakatnya dan bagaimana persyaratan dan cara-caranya. Pertama, hal-hal atau perkara-perkara yang wajib dikeluarkan zakatnya itu, pertama dari pertanian misalnya ya. Nah, pertanian ini kalau di dalam hadis memang cuma gandum ya. Nah, tapi oleh karena kita di sini tidak ada gandum, yang ada cuma padi, maka para ulama mengkiaskannya dengan gandum. Jadi padi dikiaskan ke gandum, sama-sama mengenyangkan, sama-sama dari biji-bijian dan bisa disimpan lama, akhirnya hukumnya disamakan. Maka baik kita bertani menghasilkan padi, maka itu apabila syarat wajibnya itu sampai, maka wajib jugalah zakatnya. Syarat wajibnya adalah nisab. Nah, jadi nisabnya dikiaskan kepada nisab gandum, yaitu mudahnya saja bahasa kita sekarang itu masyarakat biasanya dengan memakai 100 belek. Jadi 100 belek padi yang bersih, yang sudah bersih. Nah, itu, atau ada juga orang sekarang memakai kilo padi yang kering ya, itu adalah 1 ton atau 1000 kilogram. Yang kedua, perkebunan. Nah, perkebunan ini mungkin belum ada di tempat kita ini yang disebutkan dalam hadis itu, yaitu anggur dan kurma. Hanya 2 itu. Sekarang mungkin nanti bisa kita bicarakan apakah ada perkebunan kita ini yang bisa dikiaskan ya. Bisa dikiaskan kepada kurma atau kepada anggur tadi itu. Nah, itulah. Kemudian yang selanjutnya adalah perdagangan. Nah, perdagangan ini dengan nisabnya dan haulnya. Nisabnya 85 gram emas, nisab haulnya ya 1 tahun. Jadi sejak dia berdagang sampai dia setahun kemudian, tahunnya tapi yang dipakai adalah tahun Kamariah. Jadi bukan tahun Syamsiah. Nah, makanya banyak orang mengambil di bulan Ramadan supaya mudah. Dan mungkin pahalanya lebih besar ya. Pahalanya lebih besar katanya, infak dan sedekah dan sebagainya di bulan Ramadan. Nah, jadi pada umumnya banyak orang, apalagi pedagang itu banyak yang meanukan haulnya itu kepada bulan Ramadan. Kemudian simpanan. Nah, simpanan ini berupa, kalau dulu berupa uang yaitu dinar dan perak dan dirham. Ya sekarang ini dinar ya emas, dirham ya perak. Jadi apabila orang punya simpanan emas ya, sejak jadi hitungannya itu sejak dia sampai nisabnya tadi 85 gram, setahun kemudian dia simpan tidak berkurang, tetap atau bahkan bertambah, maka itu sampai haulnya. Sampai haulnya 1 tahun, maka zakatnya nisabnya tadi 85 gram emas, 85 gram, kemudian zakatnya 2,5%. Sedangkan apa tadi, kalau yang pertanian tadi itu 10%. Nah, itu nanti mungkin bisa dibahas kenapa sih pertanian kok lebih banyak zakatnya. Kemudian yang berikutnya itu dia emas perak, bisa dihiaskan juga uang. Jadi kita nyimpan uang yang senilai emas 85 gram itu juga wajib zakat ya. Nanti kita hitung berapa itu. Sekarang emas ada yang mengatakan 28 katanya. 2.800.000. Kali 85 berapa? Hitung aja nanti ya. Mungkin ya lebih dari 100, lebih dari
200 mungkin ya. Ya, kemudian selanjutnya adalah zakat pertambangan. Nah ini, pertambangan ini memang yang ada cuma dulu itu dalam hadis itu pertambangan emas dan perak. Jadi tidak ada belum tambang-tambang yang lain belum. Makanya ini perlu juga nanti kita bicarakan gimana ini para ulama, apa ada fatwanya, wallahu a'lam. Kemudian pertambangan apalagi tadi, ada zakat profesi. Sekarang ini ada zakat profesi. Profesi itu adalah sesuatu pekerjaan yang memerlukan keahlian. Mudahnya aja seperti guru ya. Guru itu jelas suatu pekerjaan yang perlu ahlian. Ahlinya dia punya ilmu untuk diajarkannya. Jadi ada dua tuntutannya. Dia punya ilmu dan dia punya keahlian dalam mengajar. Jadi ada metode, cara-cara bagaimana dia mengajar. Nah itu namanya profesi. Juga kesehatan, dokter itu profesi. Insinyur itu profesi. Nah ketika orang itu memperoleh penghasilan dari profesinya tadi yang sampai nisabnya tadi 85 gram emas di dalam satu tahun sampai 85 gram emas, maka wajib juga zakatnya. Nah, ini memang sesuatu yang baru yang mungkin secara tegas tidak ada disebutkan dalam hadis, tapi secara faktanya ada. Nah, secara faktanya ada di mana walaupun tidak begitu jelas itu bahwa ada kewajiban orang yang punya penghasilan tadi dengan keahliannya itu untuk memberikan sebagian daripada hasilnya tadi pencarian. Kemudian selanjutnya adalah rikaz. Rikaz itu temuan dari patakan ya atau simpanan orang dulu ya yang ada tahu siapa itu, mereka itu, tapi itu terdiri dari emas atau perak. Jadi kalau lain dari itu tidak. Petakan misalnya piring melawin atau permata itu tidak termasuk. Tapi kalau kita ingin membersihkannya boleh dengan infak. Ya, infak itu tidak terbatas. Jadi tidak ada batasan 2,5% atau berapa ya. Tapi kalau rikas itu dari emas sampai perak tadi, maka zakatnya adalah 20% atau 1/5. Itu besar. Ya karena itu sesuatu yang tidak dengan susah payah. Hanya menggali-gali dapatnya. Orang dulu mengatakan itu harta karun. Harta karun katanya. Karunnya di Mesir, ada di sini. Harta karun. Iya, itulah mungkin yang termasuk daripada harta yang wajib dizakati. Nah, kemudian yang menerima ini penting juga, yang menerima kita perhatikan, tidak sembarangan memberikan zakat itu. Pertama, fakir. Fakir itu orang yang ya katakanlah tidak punya penghasilan. Kalau ada punya penghasilan sangat sedikit sekali. Sangat minim, tidak ada punya penghasilan yang tetap. Nah, itu orang yang tidak bisa bekerja karena lumpuh dan sebagainya. Sangat penting, sangat perlu diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua miskin. Miskin itu mungkin orang punya pekerjaan tapi tidak mencukupi dari hajatnya yang primer. Ya. Hajat primer itu apa? Hajat primer itu makan, sandang, pangan, papan. Jadi sandang dia baju sih tidak terlalu sulit ya. Sekarang kan orang banyak aja punya baju. Yang kedua makan. Nah ini makan yang sangat penting. Ketiga papan itu rumah. Rumah itu kadang-kadang ya orang ada yang masih banyak sekarang yang menyewa kan. Jadi menyewa itu kalau dia tidak mampu bayar sewa, nah itu berarti dia miskin. Kemudian amil itu orang yang bekerja, mengumpulkan dan membagikan. Nah ini yang sekarang disebut Basnas ya. Ada lembaga disebut misalnya Lazismu atau Lazisnu, itu juga termasuk lembaga yang mengumpulkan zakat, pekerjaannya amil. Kemudian mu'allaf, orang yang
baru masuk Islam dan dikhawatirkan dia masih belum begitu mantap keimanannya, nah itu berhak dia. Kemudian gharim itu orang yang terhutang karena sesuatu yang untuk sosial ya, untuk hal-hal yang bersifat sosial. Akhirnya dia terhutang untuk menutupi hal-hal yang itu. Kemudian gharim, kemudian fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah yang sekarang ini dikiaskan kepada para pendakwah, guru-guru agama yang mereka itu tidak punya gaji yang tetap ya. Jadi hanya sekedar ya diberi orang, tapi alhamdulillah sekarang lumayan lah masyarakat tahu ya, jadi akhirnya mereka banyak memberikan santunan kepada para pendakwah ini. Walaupun masih banyak juga yang masih sangat minim, seperti guru-guru TK itu kan, guru-guru TK Al-Quran itu kan sangat minim honornya itu. Kemudian fi sabilillah, orang yang bermusafir karena fisabilillah. Ibnu Sabil maksud saya. Ibnu Sabil, orang yang bermusafir keperluan yang yang halal ya, bukan hal yang tidak baik. Jadi seperti orang menuntut ilmu dan sebagainya. Pokoknya dalam perjalanan yang kehabisan ongkos memerlukan bantuan itulah. Itu antara lain. Jadi sudah kita bicarakan apa-apa yang wajib, siapa yang wajib berzakat, kemudian siapa yang berhak, kemudian ada yang tidak berhak. Yang tidak berhak pertama bukan orang muslim, jelas tidak berhak. Yang kedua orang yang mampu, ya orang yang mampu, artinya bukan miskin. Dan ketiga dari zuriat Rasulullah SAW, itu termasuk orang yang tidak berhak mendapat zakat, dan orang-orang yang ada kaitan kewajiban dari yang muzaki. Jadi seperti anak kan itu kewajiban muzaki itu tidak boleh. Istri tidak bisa, itu kewajiban muzaki. Jadi orang tua, ayah itu kewajiban muzaki. Tapi kalau yang lain misalnya saudara tapi miskin boleh. Nah, saudara miskin tapi boleh, walaupun saudara tapi miskin boleh. Nah inilah mungkin nampaknya waktunya juga sudah sampai, walaupun pembicaraan tentang zakat ini sangat luas sekali, tetapi ya silakanlah nanti mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan, mungkin sekedar waktu yang diberikan kepada kita. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa tadi materi yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Muhyar Dahri BA tentang mengenal lebih dekat dengan zakat. Ternyata cakupan zakat ini luas, Guru lah. Dijelaskan Guru tadi tentang jenis zakatnya, kemudian kriteria yang mengeluarkannya, kriteria yang menerimanya, dan sebagainya. Dan Masya Allah, mengeluarkan zakat ini tentunya tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah setelah kemudian mempererat tali persaudaraan juga, dan yang pastinya membersihkan harta setelah, walaupun kadang merasa berat setelah mengeluarkan harta dengan kekhawatiran kayaknya berkurang duitku nih juga setelah. Nah, cuma itu Bang tantangannya setelah manusiawi. Iya, Masya Allah. Namun tidak lengkap pembicaraan kita pada hari ini jika tidak masuk ke dalam sesi tanya jawab. Izin Ustadz, ulun ada beberapa pertanyaan yang akan ulun sampaikan kepada pian. Yang pertama adalah apa dasar atau landasan syariat yang mewajibkan zakat profesi atau penghasilan, Ustadz? Bagaimana ini pandangan ulama terkait hal ini, Ustadz? Ya, jadi itu tadi yang saya katakan, memang kalau dari hadis ya secara jelas tidak ada. Tetapi itu kenapa jadi demikian ya? Karena memang profesi di zaman Nabi itu tidak ada yang menghasilkan yang signifikan kan. Yeah. Orang misalnya jadi guru, ngajar siapa ya, orang ikhlas kada dan yang diajar kada banyak kan. Yeah. Nah, kemudian ya seperti usia dokter, tabib kalau dia itu kan ya tidak menghasilkan. Nah, itu. Buktinya saja dulu
orang berzakat ke bidan nang anu kita kan. Tapi sekarang bidan wah kada berhak zakat lagi dia karena dulu bidan dia miskin. Nah, padahal profesinya bidan tapi miskin dia. Jadi dizakati bukan karena bidannya tapi karena miskinnya. Nah, itulah. Kemudian Rasulullah SAW sendiri ada ceritanya itu beliau mewajibkan kepada gubernur Mekah, Uttab waktu itu, untuk memberikan dari penghasilannya itu 2 dirham setiap hari. Jadi dia penghasilan beliau dikeluarkan, diberikan ke Baitul Mal. Nah, jadi ini dikiaskan oleh para ulama, ini berarti ini zakat profesi kan. Nah, kemudian juga begitu berlanjut kepada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman itu sama. Dan kemudian yang terakhir itu ada konferensi Islam sedunia yang membicarakan tentang zakat di Kuwait waktu itu. Nah, di sana diputuskan bahwa zakat profesi itu wajib. Jadi bagi orang yang ada penghasilannya sesuai dengan nisab tadi, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, itu. Jadi itu adalah dasar-dasar. Tapi kalau kita bicara tentang rasa kesyukuran dan keadilan, nah kalau kita kiaskan tadi kepada orang bertani yang hanya zakatnya nisabnya 100 belek, berapa sih 100 belek? Katakanlah misalnya paling mahal sekarang 70.000 satu belek, berarti 100 belek itu cuma 7 juta. Satu musim dia dapat cuma 7 juta, zakatnya banyak lagi. Zakatnya 10%, 7 juta, berarti kalau uang itu 700.000 dia zakatnya. Paling berat, paling besar, paling berat kerjanya, kok paling besar kewajibannya, zakatnya. Ini kadang-kadang menimbulkan pertanyaan. Tapi sekaligus saja lah saya jawab ini. Kenapa sih jadi demikian? Karena Allah itu sangat sayang dengan para petani. Sangat sayang dengan para petani. Kenapa? Allah sudah jamin rezekinya. Dia bertani, tidak bertani, dia pasti dapat rezeki. Lah sekarang dari hasil bertaninya, dia disuruh menabung. Itu menabung kan? Menabung 10%. Mana yang lebih untung? Orang bisa menabung 10% dengan orang yang menabungnya cuma 2,5%. Untung mana? Untung 10%. Karena akan diambil nanti perutan 10% di akhirat nanti. Sementara di dunia dia sudah dijamin. Hidup kita ini semuanya dijamin sudah. Cuma jaminannya itu tidak menjamin halalnya. Yang dijamin cuma rezeki. Itulah kenapa kita berusaha mencari yang halal. Nah ini. Jadi kalau sudah kita itu bahwa halal, dapat rezeki halal. Nah, sebagian dizakatkan 10% aja tadi. Yang selebihnya boleh kita pakai. Nah, itulah insya Allah itu bukannya justru memberatkan, menyulitkan, tapi justru itu karena Allah sayang maka kita disuruh, petani itu disuruh banyak menabung. Kalau orang banyak menabung kan untung. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Sudah dijelaskan tadi oleh Ustaz tentang pertanyaan pertama bahwa bukan tentang dititik beratkan atau diberatkan setelah tapi Allah menyayangi dan sayang Allah. Iya. Dengan imbalan tabungan di akhirat nanti. Masya Allah. Jadi zakat itu tabungan. Infak tabungan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua Ustaz. Bagaimana hukum pakaian atau perhiasan emas yang dimiliki orang hingga mencapai nisab? Nah ini memang ada masih tidak begitu jelas bagi sebagian orang. Jadi memang pakaian itu sebenarnya tetap diwajibkan. Nah, dari hadis ada Nabi, kamu ini sudah dizakati atau belum? Tanpa mempertanyakan nisabnya dan sebagainya, sudah zakat. Nah kemudian oleh sebagian pendapat ulama kan ada membedakan antara
emas yang digunakan untuk pakaian dan untuk disimpanan. Nah, ini. Maka untuk mudahnya saja kita, ya, apabila kita beli emas misalnya dengan niat semata-mata untuk pakaian, tidak ada niat untuk menjual, tidak ada. Itu biasanya emas yang berpermata. Iya. Nah, pajurang tuh bare orang jangan menjual itu kan pembelian. Jadi emasnya itu tidak akan dijual itu, bahkan sampai turunan anak cucu itu masih tetap. Nah, itu ada yang mengatakan itu cuma 1 kali dizakati karena itu tadi pakaian tadi. Tapi kalau itu niatnya waktu membeli itu kan ini di samping pakaian juga untuk simpanan tadi. Kalau kapan-kapan diperlukan kan kita jual. Nah, berarti simpanan. Maka itu tetap dizakati. Dan insya Allah tidak rugi itu, menzakatinya kada rugi itu. Jadi ada saya terakhir ini kan dulu itu beliau tuh punya simpanan 100 gram lah, kurang lebih 100 gram kan sampai nisabnya. Dulu kan cuma 1 juta berarti 100 gram kan 100 juta, zakatnya kan cuma 2,5 juta ya kan. Nah sekarang ini naik, Iya, betul, jadi berapa itu 2, iya. 26 atau 28 ya. Akhirnya beliau nampak juga, tapi tetap aja zakati. Ya, itu. Iya, Masya Nah, Allah. itulah. Iya, berarti kembali kepada niat awal Niat beli awal, setelah ya. dipakai atau menjadi simpanan. Iya. Masya Allah. Lanjut pertanyaan ketiga, Ustaz. Bagaimana, ini sudah dibahas tadi oleh Ustaz, bagaimana hukum hasil tambang seperti batu bara dalam Islam? Apakah ini termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya? Iya, jadi memang sampai sekarang sepengetahuan saya belum ada fatwa tentang zakat batu bara atau yang sejenisnya ya. Kalau andai kata orang mau bikin fatwa misalnya, tentu itu adalah kias. Ya, karena zaman Nabi tadi tidak ada. Nah, dikiaskanlah kepada emas misalnya, maka ketika hasilnya nanti, ini hasil yang bagaimana? Hasil yang bersih apa hasil kotor? Ya. Anda kata ambillah yang mudahnya hasil bersih sampai 85 gram emas, berarti dia mulai wajib itu zakatnya. Mulai wajib zakat. Nah, kemudian berikutnya setiap tambah terus, ya zakat terus, keluarkan zakat terus. Maka andai kata di dalam setahun itu hasilnya misalnya berapa? 100 miliar, ya kan? Umpama nih. Berarti 100 miliar berarti 2,5 miliar. Zakatnya 2,5 miliar. Tapi sekarang ini ada namanya CSR. Nah ini, tapi CSR itu tidak zakat, bukan zakat. Karena itu peruntukannya sangat umum, bisa bukan untuk orang muslim, bisa juga kan. Nah ini, jadi ini memang perlu antara mungkin ulama, mungkin di sini MUI bisa itu gimana sih fatwanya tentang batu bara ya. Saya tidak bisa menjawab karena itu bukan saya. Nanti yang lebih itu adalah MUI sebenarnya, MUI pusat. Apakah itu wajib zakat atau hanya infak saja? Infak ya. Jadi sebenarnya ya itu tadi, kalau kita kembali kepada bahwa itu adalah tabungan kita, maka mestinya kita harus banyak-banyak menabung, ya kan? Betul sekali, Ustaz. Berarti kalau dikiaskan seperti yang Ustaz jelaskan tadi, sama hukum tambang ini seperti tambang emas. Ya, kalau sama-sama tambang ya. Kalau kita ingin mengiaskan. Iya. Itu tergantung dengan si penambang. Iya, betul. Kalau dia merasa, oh ini saya rasanya wajib, ya terserah itu. Iya. Baik, Masya Allah. Lanjut Ustaz ke pertanyaan terakhir. Ini sudah Ustaz jelaskan juga tadi tentang hukum zakat kebun. Nah ini bagaimana hukum hasil kebun sawit, Ustaz? Apakah kebun sawit ini wajib dizakati juga atau bagaimana, Ustaz? Ya, jadi ini sama juga, ini kias. Karena sawit tidak ada di zaman Nabi, tidak ada. Yang ada cuma kurma dengan anggur. Cuma sawit itu mirip-mirip dengan kurma kan, mirip lah. Satu jenis dia itu. Cuma ya bedanya kadang kalau dimakan langsung gitu. Tapi itu tadi, kalau kita ingin mengkiaskan, maka itu kembali
kepada hasilnya, yaitu berupa nanti uang. Jadi kembalinya itu kepada uang. Jadi misalnya kalau kebun kurma tadi misalnya berapa hasil 1 tahun itu, berapa uangnya. Nah maka sawit tadi dalam 1 tahun berapa dia dapat hasilnya, mungkin ya terserahlah apa yang bersih atau masih kotor, belum dipotong-potong, ya itu terserah aja. Tapi itulah tadi, maka sama saja kembalinya adalah kepada kita sendiri, apakah kita merasa ini tertuntut kita untuk mengeluarkan zakatnya sebagai bentuk kesyukuran kan. Nah mudah-mudahan akan terus berkembang kan. Nah itu tadi. Jadi kembali kepada hikmah tadi. Betul sekali. Masya Allah, terima kasih banyak Tuan Guru Haji Muhammad Mohyar dari BA yang sudah hadir pada episode Gema Ramadan ke-24 ini. Dan dapat kita simpulkan dari pembahasan kita hari ini adalah zakat bukan sekedar kewajiban yang menggugurkan tanggung jawab, tetapi ibadah yang mensucikan harta, menenangkan jiwa, serta mempererat kepedulian dan kebersamaan di tengah umat. Melalui zakat kita diajarkan untuk berbagi, mengikis sifat kikir, serta menghadirkan keberkahan, baik bagi yang menunaikan maupun bagi yang menerima. Semoga pemahaman ini semakin menguatkan kesadaran kita untuk menunaikan zakat dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan agama. Akhir kata, saya Muhammad Kamil Sya'bani beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode Gema Ramadan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.